Saya record ini. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Jadi dunia seisinya itu dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha dan semuanya. Tapi ada istisna, istisna ini pengecualian. Apa pengecualiannya? Ada dua, yaitu yang pertama adalah aliman, orang yang mengajar, berarti dosennya juga insya Allah juga tidak dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi ini dalam rangka pembuktian bahwa kita khairul ummah kan begitu. Akhirnya laknat Allah kan hilang. Ya semoga barokah ngaji, barokah kita belajar hari ini ya dibebaskan dari penyakit corona. Amin. Ya, jadi itu. Yang pertama adalah aliman, orang yang mengajar. Ya. Orang yang mengajar artinya orang yang masih ngugemi ilmu. Kenapa kok ilmu? Karena dengan ilmu itu ya agama juga bisa jejak. Ini bukan malang jejak loh ya, beda ya. Maksudnya agama itu ya kalau tidak didasari dengan ilmu rusak. Kenapa ya? Kuluma bihoiri ilmin, apapun yang tanpa dasar ilmu itu mardudatun latuk balu. Semuanya akan tertolak. Contoh kamu pagi ini semangat sekali karena mau kuliah agama Islam. Saking semangatnya bangun pagi sebelum subuh. Subuh biasa 2 rakaat, kamu pakai 4 rakaat. Kira-kira sah apa enggak? Tentunya enggak sah ya. Walaupun secara konteks logika kan bagus. Oh ya daripada 2, wong saya semangat, saya kasih tambahan bonus lah. Jadi subuh 4 rakaat. Kan itu enggak bagus. Jadi paham ya? Jadi tidak bagus. Subuh 4 rakaat tidak boleh. Ya. Walaupun secara logika membenarkan, ya kan tidak apa-apa, wong dari 2 karena dia semangat tambah 2, jadi 4. Nah, tapi karena itu bihoiring ilmin, karena apapun yang tidak ada ilmunya itu tentu akan membawa madorot. Ya karena tidak sesuai dengan al-malailah ala hukum langit atau hukum syariat. Kan begitu. Jadi kita ini dalam proses membuktikan bahwa kita khairul ummah dengan apa? Dengan terus belajar, jangan sampai berhenti ya. Karena bagaimanapun juga kan belajar itu kan minal mahdi ilalati. Mulai dari sampean hari ini lahir nangis ceprot itu sampai jenengan nanti di liang lahat ya. Dalam rangka apa? Apa untuk mencapai kebutuhan dunia? Tidak. Tujuannya tentunya ketika menuntut ilmu ya harus satu menghilangkan kebodohan ya. Dengan hilangnya kebodohan tentu murkanya Gusti Allah ya. Ketika kita menjadi khalifah fil ar itu akan hilang kan begitu. Karena kita tahu syariatnya Gusti Allah seperti apa dan akhirnya kita tidak sampai melanggar gitu. Ketika kita tidak punya ilmu sangat riskan sekali tentunya ya seperti tadi kamu semangat karena punya ilmu, sholatnya jadi subuh berapa? Seharusnya 2 ke 4. Terus mari setelah 4 tambah sholat ba'diyah subuh. Kan tidak ada itu. Ada yang pernah sholat ba'diyah subuh? Ya, jadi sholat ba'diyah itu setelah sholat subuh kamu sholat lagi. Itu tidak boleh. Ya, tidak ada. Tahu walaupun secara logika membenarkan loh karena kan bagus itu ditambah lagi ya tidak boleh. Ya, karena itu tanpa ilmu. Nah, gitu ya. Terus kemudian di I'anatul Talibin itu jelaskan bahwasanya naumul alim ya, tidurnya saja. Orang alim itu kalau sudah tidur, naumul alim itu khairum min ibadatil jahil. Atau ya, jadi apa namanya? Tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, lebih apapun daripada ibadahnya orang goblok. Kenapa kok ibadah orang goblok seperti itu? Iya, walaupun dia abid itu orang yang ahli ibadah, tapi dia tanpa ilmu, rusak ibadah kamu. Tidak terterima, tidak akan terima. Mardudatun la tuqbalu. Jadi tentu ibadahmu tidak akan terterima ketika kamu tanpa ilmu. Maka dari itu pentingnya ilmu itu seperti itu. Terus kemudian ya orang yang ahli ilmu tentu, yang orang yang alim itu tentu ketika tidur pun itu dibarengi ilmu. Sebelum tidur itu wudu umpamanya ya. Terus kemudian sebelum tidur itu kita sempatkan untuk mungkin ngaji atau dan lain sebagainya. Kita sempatkan untuk mengamalkan sunnah Rasul. Kan kalau sunnah Rasul itu sebelum tidur ya. Ini pesannya Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah, putrinya beliau, putri kesayangannya beliau. Ya Fatimah, kalau kamu sebelum tidur itu jangan lupa satu ya kamu itu harus dapat pahalanya orang haji. Nomor 2 harus mengkatamkan Quran. Nomor 3 harus istighfar minta ampun. Nomor 4 harus apa itu lagi? Ada 5 kalau salah. Wah kagetin, loh gimana Nabi kok banyak sekali? Lah ini kapan tidurnya?
Ya kalau harus kaji dulu kan kapan tidurnya, wong ini mau tidur kok harus cari pahalanya haji. Nah ternyata tidak seperti itu ya. Ya inilah namanya menerjemahkan tekstual dan kontekstual itu begini. Ya, artinya tidak begitu, Fatimah. Maksudnya begini. Jadi kalau sebelum tidur itu pengen minta ampun itu harus istighfar, baca istighfar. Ya, kemudian kalau pengen dapat pahalanya haji baca baqiyat sholihat. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu. Terus kemudian kalau pengen mengkhatamkan Quran baca kulhu minimal 3 kali. Ya, jadi itu bisa menghatamkan Quran dan lain sebagainya. Itulah ada contoh. Jadi contoh orang alim yang tidur saja itu dinilai ibadah. Kenapa kok dinilai ibadah? Karena itu tadi tidurnya pun itu disertai ilmu. Dan ketika panjenengan sudah tidur dalam keadaan seperti itu, tentu yang jaga malaikat. Gak mungkin kok ngipi di ubur-ubur iblis atau jin atau genderuwo kan seperti itu. Ya, itu contoh. Maka itu benar ketika Gusti Allah dawuh tadi dalam hadis suci bahwa di dunia ini satu ada semua dunia dan seisinya dilaknati kecuali 2 hal tadi, yaitu yang pertama adalah orang yang alim, orang yang mengajar. Alim dalam konteks apapun ya, ini tidak harus ngalim dalam konteks fikih ya. Kalau kamu mungkin ahli di bidang IT, ternyata IT-mu itu menunjang dalam Nasrul Islam. Nasrul Islam itu pengembangan Islam ya, nolong ya, bahasa kerennya ini nolong agamanya Allah, tapi kamu tidak mungkin nolong, kamu yang ditolong Gusti Allah. Menyebarkanlah ya. Ya, jadi menyebarkan agama Islam. Contoh, kamu jurusannya SI, terus kemudian ternyata dengan sistem informasi yang kamu kuasai itu, kamu bisa mencetak dakwah-dakwah yang menjangkau kaum milenial umpama. Nah, itu juga bisa. Artinya itu juga menghilangkan murkanya Gusti Allah. Karena yang kedua apa? Yang pertama ini aliman au muta'aliman atau orang-orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar seperti kalian ini itu juga orang-orang yang ya pengecualian, artinya orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan laknatnya Gusti Allah. Kan begitu. Makanya ketika panjenengan itu dalam konteks belajar ini terus kemudian meninggal, itu meninggalnya mati syahid. Ya, dinilai mati syahid, tapi mati syahidnya itu ada mati syahid dunyo. Bedanya apa Gus? Nanti saya donya benar saya terbit. Astagfirullahaladzim. Bentar. Hilang ini. Keklik, mohon maaf. Saya kayak semangatnya ya. Jadi mati syahid dunia itu berarti kamu mesti dihisab. No. Jadi mati syahid dunia itu mesti dihisab. Lek syahid dunia akhirat itu ya langsung bablas mlebu swarga. Raudhah miryal. Jadi kalau kamu meninggal ya kuburanmu itu kan biasanya ada 2 ya. Apa patok itu apa bahasa Indonesia apa patok itu? Nisan ya, nisan. Nisannya itu ada 2. Kalau satu nisan, batu nisan, Pak. Batu nisan ya. Kalau nisannya 1 itu kan tenger. Tenger itu apa namanya? Tanda kalau saja. Kalau 2 itu tenger-tenger. Jadi di kuburan itu panggone wong tenger-tenger. Kenapa? Panggone wong digebuki malaikat soalnya. Duh, kalau tidak percaya silakan nanti buktikan. Sama mati dulu, nanti kalau tidak nanti ketemu saya. Jadi berat, Pak. Di kuburan itu panggone wong tenger-tenger, mesti diantemi malaikat. Tahu walaupun memang ada beberapa kasus yang seperti kayak Sayyidina Umar, kayak Nabi Musa, kayak dulu ada ya cerita ini Imam Malik ya, ini tokoh ya. Nah nanti kalau kamu ada yang bahas tentang tokoh boleh ya, kamu nanti ambil tokoh-tokoh Islam yang konteksnya Imam Malik itu juga boleh. Ya tidak harus yang tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizm, tapi itu juga bagus itu karena mungkin ini menunjang di keilmuan kalian. Saintek itu kan berarti mungkin siapa dulu penemu angka itu aljabar ya atau siapa itu. Nah, itu juga boleh. Atau mungkin kalau kamu tidak tahu ya Imam Malik itu juga boleh. Imam Malik dulu itu ya ketika sudah meninggal, beliau kan punya santri. Ya, santrinya itu ketika tanya malaikat karena memang Robitoh kolbiyah bainal murid wa syekhil mursyid ya, jadi keterikatan emosional antara guru dengan murid sangat luar biasa. Jadi ketika muridnya itu dihantemi malaikat lah bahasa kasar. Karena ditanya sama malaikat, ya man robuka dan sebagainya itu, Imam Malik datang menemui malaikat dulu lah ini
Ya, ini murid saya ini biasa ngajar tauhid. Ya, biasa ngajar tauhid. Lah kamu tanya iman robuka, yo enteng biasa. Akhirnya dalam cerita itu sudah akhirnya tidak ditanya sama mereka. Nah, itu pentingnya ilmu kan seperti itu. Orang-orang yang hamilun ilmi ternyata luar biasa. Ngadepi malaikat pun biasa saja ya, relax gitu. Kalau kok koncone dewi. Karena kan tidak mungkin ya, ketika orang-orang yang sudah alim seperti itu, ketika ditanya redek itu tidak mungkin. Karena orang-orang yang alim bahkan kelasnya orang yang sudah waliullah tentu kan la khaufun alaihim. Sekawati blas, gak ada khawatir. Walahum yahzanun. Jadi tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Khawatir, sedih, wedi itu cuma hanya wedi kepada Allah atau takut hanya kepada Allah. Begitu aja. Jadi rileks saja. Jadi maka dari itu ayo ya kita niatkan hari ini ya kita menghilangkan kebodohan ya. Dengan menghilangkan kebodohan kita, berarti kita sudah menghilangkan murkanya Gusti Allah. Nah, ketika saya sudah menghilangkan murkanya Gusti Allah, terus kemudian kok Pak saya sudah belajar, tapi saya tidak mahir-mahir apa namanya. Tidak pinter-pinter itu gimana? Ya tidak apa-apa. Karena yang diwajibkan dalam agama itu bukan kalian pinter, tapi kalian belajar. Apapun itu harus kalian pelajari. Gitu ya. Jadi apapun itu harus kalian pelajari. Ya, termasuk walaupun Pak saya SI ngapain belajar agama? Ya SI belajar agama lu itu tambah bagus. Kenapa? Karena dengan SI terus kemudian belajar agama, agro kemudian belajar agama, ya kalian akan menjadi tahu bahwasanya apa? Ternyata ya kekuasaan Allah itu bisa dibuktikan, tidak omong kosong. Ternyata Quran itu tidak omong kosong. Ternyata di segi agroteknologi umpamanya, oh ternyata benar ya tumbuhan itu seperti ini, itu semuanya ada semuanya. Nah, seharusnya kalian itu mampu dan bisa mengejawantahkan tadi dari Quran di perspektif agroteknologi. Kan ada juga pertanyaan bagaimana contohnya kalau di Quran itu bagaimana jagung ya yang biji sekecil itu tapi bisa meretakkan tanah yang keras. Kan begitu ya. Jadi bagaimana konsepnya kok tumbuhnya sebuah tumbuhan itu kan ada biji jagung yang dimasukkan dalam tanah itu padahal keras ya, tapi kenapa kok biji jagung yang lembek itu atau biji kedelai atau apapun lah itu bisa meretakkan sehingga tanah itu ngalah akhirnya tumbuh. Nah itu suatu contoh ternyata memang luar biasa keagungan Allah ini. Nah itu loh, jadi kita mengingatkan seperti itu karena apa, bagaimanapun juga ketika nanti kita ya tentu ini Islam semua ya, dan saya yakin dan kamu percaya mungkin ya, kalau Islam harus percaya bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, kita akan hidup selamanya di akhirat. Iya Pak Anda? Kan betul kan ya? Jadi setelah kita hidup di dunia ini, kita akan hidup di akhirat selamanya. Ya. Kalau akhirat itu selamanya berarti bagaimana menjadikan hidup ini sebagai ladang kita nanti hidup di akhirat. Karena akhirat kita abadan-abadan, ya. Sedangkan dunia ini hanya sementara saja. Kamu sukses, hebat, jadi petani hebat, duitnya akeh umpamanya. Tapi kalau konteks ini kamu bawa ke ranah dunia saja, ya kamu dapatnya dunia. Ya. Nanti di akhirat gimana ya? Dincep-ncep nonang rokok. Kan kasarannya begitu. Karena tidak bisa menjadikan dunia itu mazru'atul akhirat sebagai ladang kita nanti untuk yang kita panen di akhirat. Kan begitu. Kamu ahli IT umpamanya, tapi ahli IT-mu itu ternyata hanya untuk merusak dunia. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, maka dari itu walaupun kamu nanti ya kamu sekarang belajarnya hari ini berbeda, SI, agro dan lain sebagainya, atau mungkin nanti kamu jadi teknisi, jadi petani ulung ya. Tapi kamu harus tetap memfilter semua itu dengan tataran syariat, dengan agama yang benar supaya apa? Ini menjadi ladang pahala kalian yang nanti kalian bawa abadan-abada selama-lamanya lama, enggak tahu sampai kapan ya, kalian hidup di akhir. Mesti itu. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak ada yang enggak percaya silahkan ya, kamu mati dulu ya. Setelah itu kamu cek kira-kira nanti diurupno meneh apa enggak. Kan begitu. Bukti diurupno meneh apa? Iku nanti ditangekno malaikat dilunggono ya. Takoni sapa pangeranmu ya, man robuka, man nabi dan lain sebagainya, gak pas ya diantemi kan begitu. Makanya kalau kamu mau bener-bener ya, ini bener-bener ngecek itu, kalau kamu nanti gali kubur ya. Jadi ada orang gali kubur, kamu cek. Biasanya orang yang gali kubur itu ya, biasanya antara kepala dengan kaki itu campur, carut marut.
Nah, biasanya sing murat marit seperti itu apa? Murat marit apa? Kocar-kacir ya. Balungnya murat marit seperti itu biasanya disiksa nang kuburan ya. Di kuburan disiksa oleh malaikat. Seperti itu. Karena apa? Karena ilmunya ternyata tidak bisa nasrul Islam, ya, tidak bisa mengembangkan agama ini dengan baik. Jadi keilmuan umum itu harus didukung dengan keilmuan akhirat atau keilmuan agama untuk memfilter supaya kita tidak kebablasan. Ya. Jadi untuk mencapai khairul ummah bagaimana? Ya itu tadi proses-proses tadi harus dilalui. Yang paling utama yaitu harus bagaimana kalian mampu menjadi pribadi-pribadi yang ahli dalam bidang kalian masing-masing, ya. Tapi juga tetap hatinya itu tetap terpaut kepada Allah dengan cara kalian tetap belajar agama Islam. Baik, gitu ya. Saya pikir itu. Jadi jangan sampai kalian menjadi tidak khairul ummah sesuai dengan misi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, saya pikir itu ya penjelasan dari saya pengantar. Nanti detailnya silahkan kalian persiapan ya. Oh ya, untuk sebentar dulu. Untuk referensi lupa tadi. Referensi itu bisa kalian cari di sini. Mana ya tadi? Sebentar. Referensi. Astagfirullahaladzim, kok hilang referensinya. Wis nanti aja. Terserah kalian nanti untuk referensi bisa dian lah. Baik. Itu saja dulu. Silahkan di-on-kan speakernya. Yang mau tanya, angkat tangan. Kok sebentar KB. Silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh terkait terkait perkuliahan ataupun boleh terkait dengan materi hari ini. Pengantar agama khairul ummah. Ada? Halo? Siapa ngomongnya tak kira? Silakan yang mau tanya. Boleh? Insya Allah nggak ada, Pak. Insya Allah nggak ada. Pintar-pintar apa ya? Kalau nggak ada, ya, jangan lupa nanti tetap kalian ya persiapkan untuk minggu depan khususnya 2 orang tadi itu dipersiapkan ya tentang apa tadi? Sejarah Islam ya? Sejarah kemunculan Islam atau apa tadi? Saya lupa cek tadi. Sorry. Enggak materinya. Sejarah Islam. Sejarah Islam. Jadi nanti untuk Mas Soli itu silahkan nanti dimulai dari ketika Kanjeng Nabi ya. Jadi sejarah Islam itu dimulai Kanjeng Nabi. Ya, nih. Sejarah Islam Soli dan Ilham ya. Nanti Ilham terserah kamu Soli. Jadi kamu apakah termasuknya kamu bagai apa? Manalah atau anu terserah ya. Yang jelas nanti tanggung jawabnya masing-masing, bukan tanggung jawaban ya. Sudah ada kelompokan nih, sudah tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Nanti untuk ini sejarah Islam dimulai Kanjeng Nabi. Ya, bagaimana ketika Kanjeng Nabi lahir mungkin, terus kemudian sampai Kanjeng Nabi menyebarkan dengan sembunyi-sembunyi dan sampai Fathul Mekah. Ya, jadi nanti batasannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya dilanjutkan oleh Deva sama Septian, yaitu pada masa sahabat. Bagaimana ekspansi Nasrul Islamnya, bagaimana ketika masa sahabat dan lain sebagainya. Ya. Baik, jika memang tidak ada, saya pikir cukup ya. Kita 7.40 sampai jam berapa seharusnya? Sampai jam 8.40. 8 berapa? 8.40. Oh iya, pas kurang 8.40. jam 7 sampai jam 8.40 kurang 5 menit ini. Ini sudah 8.35. Baik, ya. Jangan lupa nanti makalahnya dikirim ke saya. PPT-nya dikirim gini aja wes. Makalah PPT ya dikirim ke saya nanti daripada ketelesut ya. Makalah sama PPT dikirim ke email saya. Dan untuk untuk PPT cukup di-share di mohon maaf. Untuk PPT di-share juga di grup. Itu ya. Bisa dipahami ya?
Saya ulang lagi. Siapa? Bisa. Makalah dan PPT supaya nanti kadang saya juga lupa nggak download kan begitu. Makalah dan PPT di-share dikirim ke email saya. Nah, sedangkan ketika presentasi ya yang saya wajibkan kamu cukup share PPT saja. Pak, teman saya enggak nggarap PPT ya sudah, enggak nggarap biarkan saja. Kamu cukup presentasi pakai punya kamu tadi. Kamu bukan nggarap mana saya enggak nggarap makalah ya sudah, share aja makalahnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, gitu ya. Jadi kalau makalah ya teman-temannya nanti tidak ya sudah makalah saja yang di-share. Itu. Baik, saya pikir cukup. Kira-kira bagaimana? Enak pakai Zoom ini atau pakai WA? WA. Nah, WA saya tinggal turu ya. Atau tinggal WA sama. tulis. Waduh. Semangat kita saya. Duh, Jaya saya ngomong kok Atosa sih. Bisa, atau wis. Sama nih. Kilo arek. Soalnya kalau di WA itu biasa saya dikacangin, ditinggal saya. Saya aktif di Di grup. dalamnya Pak, jenengan mawon, Pak. Penjabung, Pak. Ya, jadi biasanya begitu. Saya akan dosennya Apa dikacang. nggak ada kuliah offline-nya, Pak? Ada. Jadi karena ketentuan di kampus kemarin itu kan maksimal 4 kali offline. Jadi rencana saya nanti untuk UAS dan juga UTS itu kita offline. Nah, kalaupun ada tambahan lagi ya kita nanti, kalau pengen mungkin ya, pengen ketemu dengan saya kok kangen dengan Pak Azam ini kangen. Nah, itu bisa nanti 1-2 kali. Karena memang kemarin kebijakan kampus itu untuk kuliah offline itu maksimal 4 kali. Nah, itu pun juga harus mempertimbangkan kondisi. Artinya kondisi itu mahasiswanya sehat semuanya, terus kemudian bisa hadir kira-kira kapan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau mahasiswanya akeh sing umbelen kabeh umpamane, ya lebih baik enggak usah masuk dulu. Ya, nanti daripada menular virusnya. Oke. Tapi kalau lewat Zoom insya Allah enggak menular kok. Oke, gitu ya. Cukup ya? Ya, Pak. Baik, saya pikir cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Semoga Amin. kita sehat semuanya ya, Amin. segala macam penyakit khususnya virus corona ini. Terus kita doakan Amin. bersama-sama ya supaya Indonesia, supaya negara-negara Islam khususnya ya, supaya daerah kita semuanya aman dari segala wabah penyakit. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim wal muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Baik.